Kemudian di ayat yang ke-14, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kata syatata terulang 2 kali di Al-Qur'an. Satu Al-Kahfi, ya, satu di surat Al-Jin. Dan itu membuktikan antara Al-Kahfi dengan Al-Jin itu punya korelasi yang sangat kuat tadi. Ya, masih saudara. Termasuk nanti ada kata multahada juga terulang 2 kali, satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Nah, warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan, kami ikat ala qulubihim, ya, di atas hati mereka. Idh qamu, ketika mereka berdiri, faqalu, maka mereka mengatakan rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'u min duni ilaha, kami tidak akan pernah berdoa menyeru kepada selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami melakukan itu, maka kami sungguh mengatakan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, pelajarannya apa bagi kita? Ya, ternyata memang untuk menjaga diri kita dari fitnah yang berkaitan dengan agama itu memang sangat berat. Ya, kita butuh peneguhan dan pengikatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hati kita agar Allah teguhkan kita dalam kebenaran. Ya, jangan kemudian kita merasa sudah kuat iman kita sanggup menghadapi lingkungan yang tidak baik, itu tidak. Ya, jangan pernah kemudian kita takabur. Ya, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan, karena Ashabul Kahfi juga demikian. Kenapa mereka sanggup bertahan di tengah kondisi masyarakat yang rusak seperti itu? Ya, jawabannya warabatna ala qulubihim. Ya, karena kami telah mengikat, ya, kami telah meneguhkan terhadap hati-hati mereka. Ya, kita memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, ya tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Nah, kita butuh tadi ar-rabat, ya, butuh peneguhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam kebenaran, ya, terlebih ketika hidup di lingkungan yang rusak, lingkungan yang penuh dengan kekufuran. Ya, sampai Ashabul Kahfi itu mengatakan lan nad'u min duni ilah, kami tidak akan pernah menyeru sesembahan yang lain. Ya, kalau kami melakukan itu, maka sungguh kami mengatakan perkataan yang jauh dari kebenaran. Seteguh itu hati mereka. Nah, kemudian ciri kuat Ashabul Kahfi, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ya, ketika ya kamu melihat matahari terbit, ya, maka matahari itu, ya, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqridum dzatasyima. Tapi ketika terbenam, ya, maka matahari itu menjauhi gua mereka ke sebelah kiri. Wahum fi fajwatin min, dan mereka berada di fajwah. Ya, fajwah itu lubang, ya, atau kemudian ruang yang ada di dalam, ya, gua tersebut. Ya, di mana letak guanya? Ya, kemudian sebagian mengatakan di Yordania, sebagian mengatakan ya di mana, tapi ya pelajarannya bukan di mana guanya. Ya, tapi tadi Allah jelaskan tentang ciri guanya, dan memang ya ada petunjuk di mana gua itu, tapi yang lebih penting adalah Allah gambarkan tentang kondisi mereka di dalam gua itu. Mereka berada di dalam fajwatin min, ya, di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Dan dikatakan zalika min ayatillah. Yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada penolong yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ini kaidah petunjuk dan kesesatan. Ya, siapa yang mengharapkan petunjuk, maka akan Allah berikan petunjuk. Karena Allah Maha Adil. Siapa yang memilih kesesatan, akan Allah sesatkan. Makanya kalau ada orang mengharapkan petunjuk, nggak mungkin Allah sesatkan. Kalau orang kemudian lebih memilih kepada kesesatan, ya tidak akan Allah berikan petunjuk. Maka sebetulnya pilihan ada di kita. Mau ikut petunjuk atau kesesatan. Ya, mau ikut petunjuk atau kesesatan. Ya, tapi lagi-lagi kaidah petunjuk atau kesesatan, asal kita masih ingin mencari kebenaran, akan Allah tunjukkan kebenaran. Makanya ini nasihat untuk kita semua. Ya, selalu minta petunjuk kepada Allah, selalu niatkan kita mencari kebenaran. Kalau kemudian kita sudah tidak mau mencari petunjuk, tidak mau mencari kebenaran, merasa kita yang paling benar. Nah, ujung-ujungnya kita mencari pembenaran, bukan kebenaran, dan tidak akan pernah Allah tunjukkan kepada kebenaran itu.
Ya, maka buka hati kita seluas-luasnya ya untuk berusaha mencari yang benar, maka insya Allah suatu saat akan Allah bimbing dan kita pun akan diteguhkan di atas kebenaran itu. Dan ini yang menjadi hadiah Allah bagi Ashabul Kahfi. Allah berikan petunjuk kepada mereka dan Allah teguhkan mereka ya di atas kebenaran yang mereka yakini itu.